Corona mewabah gerakan pemuda merana. Bukan hal sepele, wabah corona di Indonesia berhasil melumpuhkan segala aktivitas. Pemerintah mengeluarkan seruan untuk masyarakat tetap tinggal di rumah, sehingga aktivitas beralih menjadi sistem jarak jauh. Perkantoran, sekolah, hingga kampus pun tak luput akan kebijakan ini. Lalu, bagaimana dengan para pemudanya yang mereka aktif sana-sini di kampus maupun di organisasinya? Para mahasiswa dan penggerak di kampus, apakah gaung gerakan kebaikan ikut lumpuh bersama dengan seruan pemerintah? Semua gelora-gelora pergerakan itu lumpuh dengan adanya social distancing. Pemuda ikut merana karena kehabisan ruang gerak. Oke, mari kita bahas pada hari ini dengan judul Corona Mewabah Gerakan Pemuda Merana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan hari ini kami dari Dai Buddha Cordova bisa melakukan dialog interaktif kami kembali, dan alhamdulillah hari ini dalam kondisi dengan judulnya adalah Corona Mewabah Gerakan Pemuda Merana. Dan tentunya masih kami mendukung dengan gerakan hashtag di rumah saja, sehingga kami pun hari ini perlu diketahui bahwa kami melakukan rekaman ini secara jarak jauh dengan via aplikasi Zoom, sehingga mungkin kami minta pemahamannya dan pemaklumannya jika dirasa nanti rekaman ini ada yang kurang bagus, jika ada suara yang tersendat-sendat maupun suara yang kurang jelas ataupun device yang bermasalah, kami mengucapkan mohon maaf, tapi inilah ikhtiar kami untuk memberikan sebuah kebaikan kepada teman-teman mahasiswa maupun pemuda maupun masyarakat secara luas, bahwa kami hari ini walaupun dalam hal kondisi jarak jauh, kami tetap ingin berkontribusi kebaikan pada umat kali ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kami melakukan dialog interaktif dengan judul tersebut, yaitu Corona Mewabah Gerakan Pemuda Merana. Dengan hari ini alhamdulillah ditemani dengan 5 narasumber kami. Yang pertama ada Muhammad Ridho Dwi Budianto. Beliau adalah Ketua LDK Fajrul Islam tahun 2018-2019. Apa kabar Mas Ridho? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Berarti sekarang udah ngejabat ya? Ya, sekarang lagi sibuk dengan aktivitas yang lain, Mas. Oke, alhamdulillah. Barokallah dengan segala hal aktivitasnya ya. Oke, dan selanjutnya alhamdulillah kami ditemani dengan narasumber kedua, yaitu ada Muhammad Akmaluddin. Beliau adalah Presma BEM STTNF Nurul Fikri. Halo, Assalamualaikum Akmal, Mas Akmal. Oke, Mas Akmal lagi dalam kondisi koneksi, tapi alhamdulillah kita hari ini ditemani dengan Muhammad Akmaluddin dari Presma BEM STTNF 2019. Selanjutnya alhamdulillah kita juga ditemani dengan Rizky Aditya Darmawan, alumni dari Rumah Kepemimpinan. Assalamualaikum Mas Rizky. Mas Rizky, mic-nya jangan dulu tuh, di-mute soalnya. Salam. Salam. Oke, alhamdulillah sehat Mas Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah bisa bergabung dengan Mas Rizky juga nih dari alumni Rumah Kepemimpinan. Lanjut, alhamdulillah kita temani juga dengan Muhammad Rodi, Ketua Komisariat Kami Mabda 2019-2020. Assalamualaikum Mas Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Mas Rodi? Alhamdulillah sehat. Kayaknya tadi batuk-batuk ya. Iya. Alhamdulillah sehat ya. Dan terakhir alhamdulillah kita ditemani dengan Mas Fatahila Al-Mahfuz atau kita sebut dengan Fatah. Beliau adalah Ketua LDK Lazam UBL, tapi beliau belum bergabung, insya Allah nanti akan bergabung di tengah-tengah diskusi kami. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin, kami ditemani dengan beberapa orang dengan petinggi-petinggi di kampusnya, yang tentunya adalah mereka sebenarnya adalah anggota dari Dai Buddha Cordova mengikuti kegiatan CLC Cordova Leadership Camp, yang alhamdulillah dari angkatan ketiga, angkatan keempat maupun angkatan kelima. Angkatan ketiga ada tadi Mas Akmal dari Presma BEM STNF, lalu ada angkatan keempat ada ketiga juga ada Rizky Aditya, dan angkatan keempat ada Mas Ridho Dwi Budianto dan Mas Fatah, dan angkatan kelima ada Rodi. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam tema pembahasan kita pada hari ini. Kita hari ini membahas tentang Corona Mewabah Gerakan Pemuda Merana. Ini sebuah tema yang menarik teman-teman semuanya, bahwa dengan kondisi hari ini kita
banyak lah gitu ya. Nah sebenarnya sebelum kita masuk ke narasi tentang ataupun tentang masuk ke dalam judul tentang corona wabah ini, kita ingin mengajak teman-teman semuanya, kita hari ini ngebahas tentang bagaimana sebelumnya, mungkin di tahun-tahun ataupun pergerakan dakwah sejarah, ataupun pergerakan pemuda, pergerakan para aktivis Islam, para da'i, tentang terkait masalah hal bergerak walaupun dalam kondisi ruang sempit dalam hal pergerakannya. Apakah mereka tetap bergerak, apakah mereka tetap diam dengan kondisi yang ada, atau mereka malah pergerakan. Nah, kita hari ini mengawali dengan relasi hal itu seperti itu. Nah, gimana dari Mas Rodi nih, dari Ketua Komisariat kami Mabda, tentang ada pasti peristiwa-peristiwa yang menggambarkan tentang aktivis Islam atau segala halnya, yang mereka akhirnya kondisinya tetap bergerak walaupun kondisinya pergerakannya sempit. Oke, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait sejarah, saya teringat satu kisah sejarah yang sangat populer, itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kita ketahui bahwa beliau berhasil menaklukkan dinding. Ya, ada hal menarik yang saya ingin angkat, yaitu yang menjadi alasan atau dasar gerak beliau sebelumnya pernah disabdakan oleh Nabi kita, bahwasanya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil kayak Konstantinopel dan Persia dan segala hal gitu ya. Dan iya itu juga sebaik-baik pasukan adalah hal yang berhasil juga dilakukan Konstantinopel gue. Iya, Konstantinopel. Ya itu. Obsesi beliau sanggup untuk melalui berbagai perjuangan, mengeluarkan pengorbanan yang bukan hanya bentuknya materi, tapi juga nyawa dari pasukannya. Dan bahkan juga beliau sempat menemukan kegagalan yang dimana beliau hampir putus asa, yang juga dengan mimpi besar ini para sahabat dulu rela untuk berhijrah, meninggalkan harta benda, keluarga, dan juga dengan mimpi besar ini dulu membuat anak muda dulu sampai menculik Bung Karno agar mendorong beliau untuk menyampaikan kemerdekaannya. Itu mungkin Bang untuk sejarah yang saya ingin angkat. Kalau sebenarnya secara hal kalau kita ngomongin tentang Fatih ya, bahwa kondisinya kan kalau kita lihat kondisinya lah terhimpit sekali ya, disuruh kemauan mengalahkan sebuah kota besar, yang mana kota tersebut adalah kondisinya dihalangi dengan rantai besar, dia harus narik kapal, betul nggak sih kapalnya? Ya, kapal. Kapal tuh didorong ya? Ditarik ya, didorong ya? Ditarik, ditaruh kayu di bawahnya, Bang. Oh iya gitu banget. Beberapa riwayat. Ditarik gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa itu walaupun dalam kondisi yang terimpit sekalipun melakukan pemikiran sebuah konsep ataupun solusi yang orang tuh nggak kepikiran untuk dorong kapal melewati gunung, dan akhirnya pun berhasil untuk mengalahkan sebuah kota namanya Konstantinopel. Sehingga akhirnya banyak sejarah tentang hal itu, bahwa seperti Muhammad Al-Fatih yang akhirnya bisa menaklukkan sebuah kota besar pun diawali dengan kepercayaan diri terhadap sebuah jalan yang sempit gitu. Nah, dari yang lain mungkin ada yang tentang hal ini yang sharing tentang sejarah tentang kondisi masa terimpit tapi bergerak dalam hal pergerakan. Mas Rizky, silakan. Oke, terima kasih Bang Adi ya. Yo. Ya, ini kita cukup menjadi bahasan yang menarik ya, bagaimana supaya pemuda ini tetap bisa bergerak dalam kondisi kerja dari rumah atau social distancing ini. Iya. Ya, ke belakangnya memang kan sebagai pemuda itu tipikal orang yang sangat bersemangat, dalam artian yang nggak bisa dia itu dalam artian itu diam di satu tempat. Maka misalnya hakikat pemuda itu bergerak. Nah, tapi di sini kita dihadapi dengan kondisi yang benar-benar ya mau nggak mau kita harus diam di rumah. Akhirnya kan perlu alternatif lain. Nah, tadi ngelihat dari beberapa kisah, berbagai macam kisah yang sudah ditempuh oleh umat muslim ya, contohnya tadi dalam Muhammad Al-Fatih ya. Yeah. Ya memang yang bisa kita ambil ibrahnya itu terkait dengan bagaimana Muhammad Al-Fatih memegang teguh impiannya atau cita-citanya. Yeah. Jadi yang kita tahu dia punya sebuah ambisi, yang ambisi itu punya landasan yang sangat jelas. Yaitu tentunya ada landasan yang tadi udah disebutkan oleh
Rodi ya. Iya. Nah, dan ini yang penting nih buat kita menanggapi bagaimana adanya wabah virus corona ini, gimana caranya kita bisa tetap tinggal di rumah tapi tetap produktif. Maka kita harus ingat kembali nih tentang apa sih sebenarnya tujuan kita untuk tujuan kita hidup di sini itu seperti apa. Apakah antum punya cita-cita, apakah kita punya suatu ambisi yang memang seharusnya bisa kita capai. Kita jangan sampai menjadikan wabah corona ini hanya sebagai salah satu penghalang kita. Makanya kita bisa ngeliat nih kisah-kisah terdahulu seperti zaman Rasulullah ketika ingin ekspansi gitu kan. Iya. Kebayang nggak sih umat Islam yang jumlahnya cuma sekitar dikatakan 30.000 ya, di Yarmouk melawan 200.000 pasukan Romawi dengan persenjataan lengkap. Ini kan suasananya yang cukup mencekam, yang mungkin nggak beda jauh dengan kita, tapi nggak bisa disamakan juga sih ya. Nah, di sini kan jadi istilahnya umat muslim itu, mereka yang kita sebagai umat muslim itu dididik untuk bagaimana melampaui batas-batas akal. Melampaui gimana caranya kita dalam keterdesakan tetap kita bisa beriman kepada Allah dan juga berdakwah dengan kreativitas mungkin. Seperti halnya dulu ketika zaman periode Makkah ya, ketika benar-benar dalam kondisi depres, ditekan umat muslim ini, ya malah menghasilkan umat-umat muslim yang luar biasa. Kita kenal para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, terus Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain, yang mereka memang punya kualitas keimanan yang luar biasa. Nah, makanya di sini kita melihat wabah corona ini harusnya sebagai istilah masa kita karantina sekaligus kawah candra dibuka supaya kita bisa semakin kuat nih dalam keimanan dan semakin kuat dalam pergerakan dakwah Islamnya. Itu paling Mas Adi. Berarti tadi bahwa kita tetap harus bergerak gitu dengan sejarah tersebut gitu ya. Nah, kalau dari yang lain gimana? Dari Rido, ada kan mungkin yang bisa diangkat nih tentang bahwa kenapa sih kita harus bergerak dengan landasan dasar sejarah gitu? Iya, pasti kan sebenarnya sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri gitu ya Mas. Iya. Jadi sebetulnya nggak pernah ada sesuatu yang baru yang pernah terjadi nih. Kenapa kita harus belajar sejarah? Kita bisa mengangkat semua pelajaran yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu gitu. Dengan kita belajar sejarah, kita bisa mengetahui alasan kenapa ini terjadi, cara mengatasinya, sampai ibrah yang bisa diambil itu apa aja sih sebetulnya. Nah, ini penting buat teman-teman mengenal sejarah. Jadi selalu ya dalam siklus peradaban itu, situasi buruk selalu menciptakan orang-orang yang kuat tuh, yang tadi disampaikan Mas Rizky tadi ya. Tentang situasi yang buruk di zaman-zaman Rasulullah itu menciptakan kader-kader yang tangguh. Ya, seperti juga nih kalau misalnya kita ambil contoh, nggak harus jauh gitu ya, di negeri kita sendiri yang di fase 98 itu kan sebetulnya kan akumulasi dari segala kekacauan ya yang ada di negeri. Otoritarianisme yang begitu merajalela, feodalisme, oligarki. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan kita semua untuk sama-sama bergerak, walaupun awal pergerakannya itu adalah OTB ya, organisasi tanpa bentuk. Nah, tapi tetap dalam setiap tekanan itu para pemuda punya akal untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada, walaupun itu masih kecil gitu ya kesempatannya. Kayak gitu sih Mas kalau dari saya. Ya, akhirnya 98 pun walaupun dengan kondisi desakan dari pemerintah, mereka tetap bergerak gitu ya. Nah, dari hal-hal itu, nih akhirnya juga dari Akmal gimana tentang terkait 98? Katanya ada fakta-fakta yang mungkin bisa diberikan tentang terkait akhirnya mereka pemuda bergerak itu mahasiswa. Mungkin mengintegrasikannya dengan kekuatan Islam saat ini aja kali ya. Iya. Kedengeran nggak? Oke, aman kok suara. Pada saat itu kan mahasiswa dan rakyat pada tahun 98 bersatu gitu kan, menuntut sebuah isu, ya pokoknya gitulah. Mereka menuntut sesuatu. Salah satunya itu kan karena krisis finansial di tahun 1997 ya kan. Nah, itu salah satunya. Dan kalau nggak salah beberapa rakyat dan beberapa dari kampus-kampus pada saat itu juga menuntut bahwa menuntut negara untuk membentuk pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan itu tuntutan masih ada sampai sekarang gitu kan. Kemarin pada tahun 2019 Aliansi BEM seluruh Indonesia di salah satu tuntutannya di dalam salah satu tuntutannya pada saat kemarin tanggal 24 kemarin ketika ricuh di depan gedung DPR, salah satunya itu tuh. Gitu.
Nah, di situ kan bisa kita lihat gitu kan, sebuah tatanan negara bisa runtuh, bisa kita gulingkan, bisa kita gantikan dengan satu gerakan yang satu gitu kan. Kita bayangkan jika kekuatan Muslim saat ini itu kayak gitu. Kita nggak terpecah belah, kita nggak berbeda pendapat. Kita mungkin kalau dalam hal agama nggak apa-apa, tapi kalau dalam hal persatuan, dalam hal ukhuwah harus satu gitu kan. Menurut saya begitu gitu kan. Nah, itu hal yang harus bisa kita jadikan contoh gitu kan. Terus ada beberapa poin gitu kan. Kalau tadi disinggung dari Al-Fatih gitu kan, ada beberapa rahasia, mungkin beberapanya udah disinggung sama teman-teman yang lainnya. Gitu kan. Yang pertama, ada beberapa tiga faktor yang membuat Al-Fatih ini spesial. Ini saya catat dari buku Rizm Aizid gitu kan, bukunya. Yang pertama tuh menguasai banyak bahasa gitu kan. Muhammad Al-Fatih ini menguasai banyak bahasa. Yang kedua, mempelajari banyak ilmu gitu kan. Yang ketiga, fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan gitu kan. Mungkin dari tadi dimaksud sama Bang Rizky sama Bang Rizky itu yang out of the box gitu kan. Jadi kita salah satunya tadi contohnya yang udah dibilang sama Bang Rodi gitu kan, yang menaikkan kapal lewat perbukitan gitu kan. Itu kan out of the box gitu kan, nggak terpikir gitu kan. Harusnya Muslim ataupun pemuda Muslim zaman sekarang tuh harusnya bisa mencontoh hal tersebut gitu kan. Apalagi di kasus yang sekarang kita ini kan lagi social distance, lagi physical distance gitu kan. Kita diam di rumah gitu kan. Kalau kita nggak punya hal ketiganya ini, kita bisa jadi mati kutu gitu kan, kita mati gaya gitu kan, kita nggak punya gerakan fleksibel, kita nggak inovatif, kita nggak punya ilmu yang banyak, ya udah akhirnya rebahan doang di rumah gitu kan. Nah, harusnya kita tuh bisa ngecontoh hal tersebut gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, sehingga akhirnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya ya benar kata Rido tadi ya, bahwa kita sebenarnya hanya mengulang sejarah, bahwa dulu pun walaupun kondisinya adalah kalau dulu kebanyakan adalah sehingga akhirnya tidak berdakwah ataupun mungkin ruang sempit bergerak adalah dikarenakan mungkin penguasa politik, kekuasaan orang yang berkuasa lah, ataupun rezim-rezim yang tidak mengindahkan segala hal ajakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akhirnya pun mereka tetap melejit. Dan kita tahu bahwa saat Islam ataupun orang Muslim ditekan, itu kayak layaknya bola gitu ya. Bola itu kan kalau semakin ditekan, maka dia akan siap melambung tinggi ke atas gitu ya. Bukan kondisinya kayak mungkin kasur, semakin ditekan dia akan semakin ke bawah gitu ya. Makin melempem gitu ya, semakin akhirnya tidak ada pergerakan dan perubahan. Nah, tadi alhamdulillah juga sudah disinggung sama Mas Akmal terkait tentang kondisi di mana kita hari ini dengan segala macam hal narasi tadi yang telah kita perjuangkan di awal, bahwa kita hari ini mengalami social distancing, mengalami ruang sempit bergerak dalam kondisi yang sekarang. Nah, saya sebenarnya mau tanya nih, karena kan sebenarnya yang ngejabat cuma dikit ya. Rodi doang kayak yang ngejabat. Kalau yang Rizky, Rido, Akmal udah nggak ngejabat. Tapi saya mau nanya ini, mungkin sama Rido nih, yang kemarin kampusnya habis seru-seruan. Kampusnya kemarin seru-seruan. Nah, gimana sekarang kondisi di kampus dengan kondisi social distancing kayak gini nih, gimana? Mungkin pertama awalnya kita ngeliat COVID-19 gimana sih, ataupun tentang kebijakan pemerintah juga tentang kuliah jarak jauh, daring segala halnya gitu. Ya, memang kalau kita berbicara tentang COVID-19 ya, atau imbas dari COVID-19 di kampus Gunadarma sendiri, sebenarnya sih itu nggak ada masalah ya, karena salah satu kampus swasta itu yang pertama mengadakan virtual class gitu, salah satunya yang paling terdepan Gunadarma. Jadi untuk masalah pembelajaran di kelas sih nggak ada masalah. Jadi karena kita sudah melakukan itu dari dulu, kita ini seperti melanjutkan aja begitu, Mas. Cuma untuk beberapa permasalahan mungkin karena beberapa loket atau birokrasi itu ditutup, jadi banyak kegiatan yang tadinya mau terselenggara ya. Apalagi sekarang kan menjelang bulan Ramadan, pasti agenda-agenda dari LDK tuh banyak banget. Nah, ini yang bakal jadi sesuatu yang harus kita pikirkan sih, solusinya seperti apa. Untuk kalau di kampus kami ya. Kalau Gundar mahasiswa semua pulang atau gimana? Atau kondisinya yang bareng ngekos tetap ngekos di rumah atau gimana? Ngekos dekat kampus? Iya, kalau dari teman-teman ya, laporan dari teman-teman masih banyak yang standby di kampusnya, standby di kos-kosannya masing-masing ya. Karena kan sekarang belum ada himbauan sampai kapan nih work from home atau belajar dari rumah ini dilangsungkan. Ini bocoran aja ya. Kepastian dari kampus.
Kalau kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena saya guru juga, sampai tanggal 11 April kemungkinan bakal work from home ini. Dan learn from home ini bakal panjang kayak ini. Dan pasti kan butuh waktu sebulan lah katakan kalau kita kayak gini. Oke, Lando juga telah tersambung dengan kami, Mas Fatah dari Ketua LDK Al-Azam UBL. Ya, alhamdulillah ini telah tersambung dengan kita. Assalamualaikum, Mas Fatah. Waalaikumsalam. Oke, nanti kita akan ke beliau, tapi selanjutnya kita lanjut lagi tentang diskusi hal ini ya. Nah, kalau dari Rizky nih, Ki, ini kan anak kosan, IPB, kebanyakan kan IPB itu perantau semua nih. Nah, ngeliat dengan kondisi, akhirnya IPB juga kemarin lockdown juga ya kondisinya, benar-benar sterilisasi ya, karena di karantina banget ya. Nah, itu ya, gimana kondisi tentang IPB sekarang gitu, dengan kondisi ini, dan semua pergerakan-pergerakan di kampusnya? Pertama ini suatu pukulan ya untuk IPB ya, karena emang kita lagi pekan UTS sebenarnya, Bang. Oh iya. Jadi teman-teman ini lagi pada ujian, ketika kampus-kampus saya sudah mulai melakukan, si IPB ini kan masih mikir, UTS baru setengah jalan, apakah diselesaikan dulu apa langsung di lockdown. Ya, akhirnya keputusan berdasarkan keputusan dari rektorat, akhirnya UTS-nya diundur pakai online. Nah, di sisi mahasiswanya banyak yang memang sebagian sudah diperintahkan untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Apalagi di IPB sendiri kan kita ada asrama ya, asrama khusus buat mahasiswa tingkat 1. Kita nyebutnya PPKU. Itu ya memang sudah disterilkan. Nah, daripada sekitar ada 3.700-an mahasiswa di situ udah direkomendasikan untuk pulang. Jadi, nah memang yang jadi permasalahan itu agenda kegiatan mahasiswa. Jadi di bulan ini harusnya kita tuh ada olimpiade mahasiswa, terus kontes kesenian, dan cukup banyak acara-acara besar tingkat kampus itu yang dengan adanya wabah ini panitia harus memikirkan ulang kembali bagaimana pengkajiannya, apakah diundur kah atau segala macam. Sampai sekarang pun kita yang keluar edaran itu baru masuk semester depan. Jadi untuk ujian UAS di bulan April pun di bulan Juni pun setelah Lebaran itu tetap dilaksanakan online. Jadi seperti itu. Oke, berarti IPB pun mahasiswa yang masih di kampus ya didata ya sama himpunan alumni. Dan alhamdulillah ada pemasukan ya, mereka antar makanan buat teman-teman yang nggak pulang, misalnya yang masih di sekitar kampus IPB. Dramaga ya gitu ya. Dramaga khususnya. Oke. Nah, kalau dari orang Depok nih, yang pertama kali kasusnya keluar dan sempat heboh juga dekat-dekat Depok kan, Mas Akmal, Mas sekarang tahun terakhir ya di NF, tinggal Insyaallah. Terakhir ya, tinggal skripsi doang. Nah, gimana ya skripsi? Apakah kendala-kendala juga? Akhirnya bingung ketemu dosen pembimbingan, penelitian juga bingung. Tuh gimana tuh? Kalau skripsi agak terkendala juga karena sampai saat ini bimbingan pun online gitu ya. Bahkan ada rencana Semhas dan sidang pun akan online juga gitu kan. Via Zoom atau via apa gitu kan. Oh, keren bener. Juga. Beda kalau kampus IT mah ya. Lanjut. Tapi di beberapa kampus lain juga mengalami dan mengimplementasikan hal yang sama. Sidang online, Semprop online, Semhas online gitu. Dan karena harusnya di bulan-bulan ini tuh sudah jadwalnya sidang ataupun Semhas, ya begitu jadinya diadakan online kemungkinan gitu. Karena di STNF sendiri diperpanjang nih masa extend-nya gitu kan sampai awal April perkuliahan tatap muka online-nya gitu. Good. Halo? Ya, terkait pergerakan kampus gimana di NF? Pergerakan mahasiswa? Kalau di kampus, mungkin di BEM, LDK, dan DPM sendiri, sekarang kalau dibilang vakum ya vakum, tapi kegiatan internal mereka akan tetap jalan kalau dilihat gitu kan. Karena kalau dilihat kayak pembuatan kajian, di bidang pergerakannya ya, mungkin dari Sosmas ataupun Kasrat, mereka akan tetap berjalan untuk mengkaji kasus yang ada di Indonesia ini gitu kan. Tapi untuk program-program lapangannya gitu kan mungkin akan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Mungkin mereka masih karena saya udah nggak menjabat ya ini kan gitu kan. Kalau dilihat dari mahasiswa biasa, sekarang kan saya posisinya menjadi mahasiswa biasa gitu kan. Mereka mungkin tetap
seminggu sekali kayaknya mereka berdiskusi tiap hari, seminggu sekali untuk bagaimana merencanakan atau merancang kegiatan yang terundur ini gitu kan, bersama pihak kemahasiswaan gitu. Oke, intinya NF itu sedang berjuang, intinya tetap produktif lah ya. Iya. Terus kalau kasus internal sendiri sih, isu internal mungkin BMSTTNF atau LKWSTTNF sedang mengawal kegiatan belajar mengajar online ini, karena sejauh ini mungkin beberapa kampus lainnya kegiatan belajar mengajar online ini nggak sepenuhnya materi ataupun belajar mengajar, tapi hanya tugas gitu kan, nggak beda sama dosen nggak masuk gitu kan, dosen masuk dikasih tugas kan sama aja gitu kan. Nah itu yang lagi dikawal sama teman-teman mahasiswa yang sedang menjabat saat ini gitu. Nah terus oke, itu aja sih mungkin. Oke, berarti intinya produktif lah ya. Nah, kalau dari hal pergerakan mahasiswa yang suka banget aksi, yang suka banget kajian analisis kebijakan pemerintah nih dari kami, gimana nih selama kondisi ini? Apakah masih tetap diskusi tentang hal itu? Apakah tetap turun membawakan aspirasi masyarakat? Itu gimana dari hal kami? Silakan, Rodi. Mas Rodi. Baik Bang. Kami sendiri ini kan karena memang situasi sangat tidak kondusif untuk kita turun prinsip bahwa menolak keburukan itu lebih utama daripada kita mengambil maslahat Bang ya. Nah, tapi untuk sendiri baik kami di Jakarta maupun luar daerah, banyak teman-teman itu mengadakan kajian ataupun bedah-bedah buku atau hal lainnya secara online gitu Bang. Baik isu tentang corona sendiri maupun hal-hal lainnya gitu. Memang sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ataupun sarana yang ada gitu. Dan kayaknya kalau nggak salah kami masih tetap diskusi tentang Omnibus Law ya? Iya masih Bang. Masih itu masih. Di beberapa BEM kampus lain juga begitu. Masih diskusi tentang Omnibus Law ya? Ya, tentang kebijakan. Di BMC, BEM BSJB juga masih fokus untuk mengawal gerakan dari Omnibus Law ini, karena kabarnya kan terakhir kali DPR akan tetap menggelar rapat gitu kan untuk mensahkan si UU Sapu Jagat ini gitu kan. Sapu Jagat. Iya, Sapu Jagat, karena banyak banget kan UU yang ada dalam Omnibus Law ini kan. Banyak bener. Celaka. Gitu. Iya, dan itu harus kritikal banget itu ya. Kemarin dari BEMSI ini sih sempat untuk aksi online, aksi dari rumah gitu kan kemarin. Oh iya. Sempat trending nomor 1 di. Oh iya, yang tolak Omnibus Law itu ya? Ya, dan mengkaitkan itu dengan corona gitu kan. Seribu satu pasal. Iya. Oke, good. Negara lagi carut-marut gini, DPR masih aja mikirin gituan gitu kan. Dari kondisi kayak begini gitu ya. Tapi alhamdulillah tetap bergerak ya sama kamu sendiri ya. Kalau dari kader kami Mapda, apakah mereka semua dipulangkan atau tetap pertemuan? Rodi. Nah, untuk di kampus sendiri Bang, kan memang pihak kampus mengambil kebijakan sejak hari pertama wabah ini sampai Jakarta itu kita kuliah secara online dan juga setelah seminggu berselang, taunya virus ini semakin meluas, jadi diperpanjang sampai sekitar awal April dan ntar juga akan dibahas lagi. Saya pribadi memang tidak batasi teman-teman yang memang pengen pulang, karena memang teman-teman di kampus sendiri banyak update yang sudah pulang, baik itu ke Sumatera, ke Kalimantan, bahkan ke Timur gitu. Karena Bangka pun juga kalau nggak salah korbannya banyak ya di Bangka itu. Ya betul Bang. Di Bangka tertinggi sendiri, Jakarta Selatan. Bangka sendiri ada sekitar 6 yang positif Bang. Oh iya. Itu ada ini sih, dan juga ada tweet kampus itu ada sekitar 1 orang yang positif. Oh, ada mahasiswa kampus yang kena juga. Kampus. Waduh. Bukan mahasiswa Bang, tapi rumah yang agak jauh dari kampus gitu. Makanya semua lingkungan dialihkan ke online gitu. Ya. Oke, siap. Oke,